Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Faya li tarbiyatil ulia, maka sungguh indahlah pendidikan yang sangat tinggi ini. Ya, sangat indah, sangat sangat apik, sangat rapi, sangat indah, sangat elok sekali pendidikan yang ulia. Faya li tarbiyati al-ulia wa ya li tawjihil insani ar-rahim. Dan sangat taujih. Taujih itu adalah arahan, bimbingan al-insani, bimbingan kemanusiaan yang penuh dengan kasih sayang. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, anishkurli wali walidayka. Hendaklah engkau bersyukur kepada aku dan juga kepada kedua orang tuamu. Inilah pendidikan yang sangat luar biasa. Dan inilah taujih. Taujih itu apa artinya? Bimbingan kemanusiaan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau kita lihat tadi, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kewajiban kita lah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua khususnya ibu yang telah hamil, yang telah kita berada numpang, istilah orang, ya. Numpang kita di perutnya itu 9 bulan 10 hari. Numpang gratis, ya, dapat makan, dapat minum lagi, dapat kasih sayang. Gratis numpang 9 bulan 10 hari, bahkan pun ada yang lebih. Dan kita disusui oleh ibu selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa drum sudah susu yang kita minum. Nah, tiap anak bayi itu kan tiap hari dia minum susu kan, bukan sekali aja per hari atau sekali sepekan, enggak. Per hari itu bisa 5 kali, bisa 10 kali. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa pengorbanan seorang ibu. Jadi pendidikan yang sangat luar biasa Allah gambarkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan sebuah arahan yang penuh dengan kemanusiaan. Anishkur li wali walidayya. Hendaklah bersyukur kita kepada Allah dan kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Fasyukur walidaini ala ma asdaya ilal waladi min khairin yali syukrallahi azza wa jalla. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua ala ma asdaya, terhadap apa yang keduanya telah berikan kepada anaknya min khairin, dari kebaikan. Yali syukrallah, itu mengiringi bersyukur kepada Allah. Artinya bersyukur kepada Allah, ya, diiringi dengan syukur kita kepada kedua orang tua. Maka ada dalam hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, tak pandailah, tak bisalah dia berterima kasih kepada Allah. Manusia yang dia lihat memberikan kebaikan kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, tak pandai dia mengucapkan syukran, tak pandai dia mengucapkan terima kasih, tak pandai dia mengucapkan jazakallah khairan, maka kepada Allah lebih lagi. Karena Allah nggak akan pernah terlihat di dunia ini. Zat yang maha mulia nggak akan pernah kita lihat. Tapi dialah yang memberikan kita segala kebaikan. Dia telah memberikan kepada kita segala nikmat yang kita hitung, tak bisa kita hitung nikmat tersebut. Nikmat kita untuk qadha hajat saja, buang air besar, BAB istilah orang, buang air besar saja, itu nikmatnya luar biasa sekali. Anda bisa bayangkan kalau seandainya seminggu Allah tutup, nggak bisa. Nggak bisa Anda BAB seminggu. Mau jadi apa Anda? Nggak tahu lagi saya, mau jadi apa. Kan begitu. Jangankan begitu, yang kita tahu, prostat, ya, istilah orang prostat yang tak bisa kencing itu, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua kaum muslimin dijauhkan oleh Allah dari penyakit itu, dan semoga semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat penyakit-penyakit yang sedang diderita oleh kaum muslimin terhadap penyakit tersebut, ya. Itu nikmat, ternyata sadarnya kita nikmat itu kapan? Setelah nikmat itu hilang dari kita. Atau kita lihat orang lain mengalami penderitaan karena tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan. Jadi luar biasa nikmat Allah Azza wa Jalla ini. Jadi kita berterima kasih kepada kedua orang tua, itu mengiringi terima kasih kita kepada Allah. Artinya terima kasih kita kepada Allah dulu, kemudian terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Rasul fadailul amal salihah. Jadi bersyukur kepada kedua orang tua, ya, terhadap apa yang telah diberikan kepada anaknya dari kebaikan, yang mengiringi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur kita kepada Allah duluan, dan kemudian kita syukur kita kepada kedua orang tua. Itu Rasul Fadail. Itu adalah merupakan puncak atau inti keutamaan dan amal-amal soleh. Jadi inti keutamaan dan inti amal soleh ada berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita tak bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua kita, menunjukkan kita memang bukan orang yang bisa mendapatkan inti daripada keutamaan dan kebaikan amal soleh. Nggak bisa. Ya, jadi amal soleh itu ada di mana? Puncak amal soleh itu ada di
bakti kepada kedua orang tua kita, bakti kita kepada kedua orang tua, ya setelah bakti kita kepada Allah, setelah berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wayalal manzilati al karimah, ya. Dan sungguh apa namanya ini, manzilah al karimah, kedudukan yang sangat mulia, al-ulia yang sangat tinggi, allati ahalla hada din al-walidaini, yang agama telah memposisikan kedua orang tua. Artinya sungguh indah sekali, sungguh tinggi sekali, mulia sekali kedudukan orang tua yang telah diberikan, yang telah diposisikan oleh agama ini. Artinya agama Islam memberikan posisi yang sangat tinggi, posisi yang sangat besar, posisi yang sangat mulia kepada kedua orang tua. Ya, makanya bagi kita yang sudah memiliki anak, kita telah diposisikan oleh agama ini di posisi ini, yaitu posisi kedua orang tua yang akan mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an, kita memperbanyak doa bagi kita yang sudah orang tua, ya, bagi kita yang orang tua atau bagi kita yang belum orang tua tapi calon orang tua umpamanya, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan dzurriyyat, keturunan yang saleh dan salihah, ya, anak yang berbakti kepada kita. Kita banyak berdoa kepada Allah, ya. Dan kita memang kalau masih orang tua kita masih hidup hari ini, perbaiki bakti kita. Perbaiki, belum terlambat lagi bakti kita perbaiki. Mungkin selama ini hubungan kita kurang baik, tak pernah kita telepon, tak pernah kita berikan kebaikan, pertolongan kepada mereka. Perbaiki. Nggak ada kata terlambat untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk kita berbuat kebaikan. Walaupun napas kita sudah mulai akan ditarik oleh Allah, tapi selama belum di kerongkongan, ya, selama belum di tenggorokan, tentu babu taubah, ini pintu tobat itu senantiasa terbuka. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita, ya. Wa qad taqabbala dunya 'alal walad, dan terkadang dunia pun datang kepada anak. Wa qad taqabbala dunya 'alal walad, dan terkadang datang dunia kepada anak. Wa tadurru 'alaihi akhlaful rizqi, dan banyaklah yang didapatkan oleh anak rezekinya. Artinya seorang anak menjadi orang kaya, begitulah singkatnya ini. Yang mendapatkan banyak rezeki. Fatamtali'u khazainuhu, maka penuhlah perbendaharaannya. Penuhlah perbendaharaannya bil mal, dengan harta. Pundi-pundinya banyak. Ya, hartanya bergelimang. Banyak dia bergelimang dengan harta. Wa tushghiluhu zaujah, dan istrinya pun menjadikan dia sibuk. Tersibukkan dengan anak istri. Wa tushghiluhu zaujatul hasna, istrinya yang cantik itu, istrinya yang cantik itu membuat dia sibuk. Tersibukkan dengan istri. Wal farahul zaghbu, dan anak-anak yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, yang lucu-lucu, ya, membuat dia sibuk, ya. Fayansarifu anil inayati biwalidayhi, maka dia pun berpaling dari memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Sibuk di harta, sibuk istri yang cantik, sibuk di anak-anak yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, yang lucu-lucu. Ya, sibuk di situ dia, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anak-anak kecilnya. Fayansarifu anil inayati biwalidayhi, maka dia pun terpalingkan, terkesampingkan, ya, tidak lagi peduli dengan kedua orang tuanya. Wayansa abahu wa ma anfaqa fi sabilihi min malin, maka dia melupakan ayahnya dan apa yang telah diinfakkan oleh ayahnya dalam jalan kebaikan. Min malin, dalam jalan-jalannya atau dalam perkaranya dari perkara harta. Bukankah orang tua yang ayah yang banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk apa? Untuk mencari uang, untuk mencari harta kepada anak-anaknya. Ketika anak kaya, anaknya lupa kepada kedua orang tuanya. Kenapa lupa? Tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan istri cantiknya, dan tersibukkan dengan anak-anaknya yang halus-halus, yang mungil-mungil, yang lucu-lucu. Biasalah kan, kalau orang kaya, istrinya pun akan, walaupun istrinya nggak cantik pada asalnya, karena dia kaya, maka dia sering rajin bersolek, rajin ke tempat-tempat berhias begitu kan, rajin dia salonan dan lain-lain. Akhirnya ya dipoles-poles jadi cantik juga kan begitu. Anak-anaknya pun rapi, pakaiannya indah-indah, ya parfumnya wangi-wangi begitu kan. Tidak seperti anak orang-orang miskin yang pakaiannya juga bolong-bolong, yang juga mungkin nggak disabun dan lain sebagainya, karena nggak ada kan gitu. Jadi
istrinya, ya hartanya, istrinya yang cantik, anak-anaknya yang halus-halus, yang kecil-kecil, mungil-mungil, indah-indah tadi, itu memalingkan dia dari memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Ya, dia nggak ingat dulu ayahnya yang peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepadanya. Fayumsiku yadahu anhu, maka dia pun nggak mau memberikan bantuan kepada ayahnya dan ibunya. Fayabu'u bighadabim minallah, maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Walakinnal muslim al-haqqa as-sadiqa fi najwatin min hadha kullih. Tetapi seorang muslim yang sejati, yang jujur, akan selamat dari ini semuanya. Dia tidak akan tergoyahkan dengan harta, dengan istri yang cantik, dengan anak-anak yang lucu. Li'annahu ala ittisalin daimin bidabiqil karim, asarri min taujihatil Islam al-aliyah al-hakimah al-musaddadah. Karena dia selalu bersambung, ya, karena dia senantiasa tersambungkan dengan sumber yang mulia, yang mencurahkan dari taujihat, dari bimbingan-bimbingan Islam yang sangat tinggi, yang sangat bijaksana, yang selalu memberikan dia jalan yang lurus. Innahu la sami'a, innahu la yasma'u hatta par rasuli al-karim sallallahu alaihi wasallam. Karena senantiasa dia mendengarkan perkataan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Seorang muslim harus mencamkan dalam dirinya. Apa itu? Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Waktu kita tampaknya tak cukup lagi untuk kita teruskan kajian ini, insyaallah ta'ala. Jangan bersedih ya, kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.